Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan hasil tugas pada pelatihan PowerPoint berbasis Android. Di sini kita akan menunjukkan aplikasi PowerPoint yang sudah dibuat, yaitu tentang pembahasan materi tentang teknologi perkembangbiakan hewan. Di sini kita lihat ada menu utama 1 2 3 4 5 6, ada 6 menu utama. Yang pertama adalah berisi tentang kompetensi dasar, yang kedua materi, yang ketiga evaluasi, 4 referensi, 5 about, apps, dan author. Dan di sini juga ada beberapa tombol, ada 1 2 3 4. Kita coba klik satu demi satu. Yang pertama kita klik yang paling atas, ada 4 kotak, 2 kotak kecil dan 2 kotak besar dan panjang. Kita coba klik yang pertama, apakah yang akan muncul? Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita lihat yang pertama ini adalah berupa judul. Judul di sini adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kemudian di bawahnya adalah nama dari yang membuat. Dalam hal ini adalah saya sendiri, Nur Azizah Sri Udayani. Kemudian di bawahnya adalah instansi, yaitu SMP Negeri 2 Rejang Lebong. Kemudian di sini yang pertama adalah menu masuk. Kita klik masuk, apa yang terjadi? Kita buka. Nah, di sini baru muncul beberapa menu utama, yaitu kompetensi dasar, materi, evaluasi, referensi, about, application, author, dan beberapa tombol, yaitu tombol di paling kanan atas sudut, kemudian tombol di bagian bawahnya ada yang sebelah kiri dan ada 2 buah di sebelah kanan. Kita klik masing-masing, kita mau lihat apa tombol apa yang ada pada tombol apa yang terdapat pada. Kita klik tombol tersebut, kita akan mengetahui apa fungsi dari tombol tersebut. Kita klik yang pertama, kompetensi dasar. Klik, ya. Maka di sini akan muncul isi dari kompetensi dasar yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian di sini ada tombol yang paling atas di sudut kanan atas, kita klik. Maka fungsi dari tombol tersebut adalah akan kembali ke menu utama. Kita klik lanjut, klik tombol yang kedua, materi. Nah, di sini muncul materi yang akan kita bahas. Di sini adalah tentang teknologi perkembangbiakan hewan. Teknologi perkembangbiakan hewan yang berhasil diaplikasikan hingga tahun-tahun terakhir ini antara lain inseminasi buatan, transfer embrio, dan rekayasa genetik. Bagian A-nya, inseminasi buatan pada hewan. Inseminasi buatan pada hewan adalah proses perkembangbiakan hewan yang sengaja dilakukan manusia dengan cara memasukkan sperma induk jantan yang telah diencerkan dengan garam natrium klorida
psikologis ke dalam saluran reproduksi induk betina. Nah, di sini akan ada tombol 2 macam di bagian bawah. Kita coba klik yang tombol yang sebelah kanan bawah. Apa yang bisa kita tampilkan? Ya, ternyata ini adalah tombol next atau tombol materi berikut yang akan kita tampilkan. Di sini materinya berupa keuntungan dari teknik perkembangbiakan. Ini antara lain: 1. Mengatasi masalah kurangnya pejantan. 2. Memudahkan persilangan antara induk baik sama maupun beda ras. Yang ketiga, membantu hewan jantan unggul yang sulit kawin. Kemudian dapat diperoleh turunan yang seragam, berjumlah banyak, dan waktu relatif singkat. 4. Mengendalikan jarak kelahiran ternak. 5. Mencegah terjadinya kawin sedara. 6. Menghindari kecelakaan saat kawin. 7. Mencegah penularan penyakit lewat kontak kelamin. Nah, di sudut kiri bawah terdapat tombol. Kita coba klik tombol yang sebelah kiri bawah ini. Apa yang akan ditampilkan? Nah, ternyata di sini adalah sama dengan tombol preview atau tombol sebelumnya. Maka di sini akan kembali lagi tampilan yang kita tampilkan tadi. Jadi kita klik next berikutnya. Next berikutnya di sini adalah materi selanjutnya. Di sini berupa proses inseminasi buatan berlangsung sebagai berikut. 1. Pemilihan induk. Induk yang ternak yang dipilih sebagai dasar sperma sebagai donor sperma harus sudah berusia reproduksi dan dalam kondisi sehat. 2. Pengambilan sperma. Induk jantan dirangsang atau dipijat untuk melepaskan semen atau maninya. Cairan semen yang mengandung sperma tersebut ditampung dalam tabung khusus kemudian diecerkan dengan larutan garam fisiologis. Jika belum digunakan saat itu, maka cairan semen harus disimpan dalam suhu beku. Yang 3. Penyuntikan sperma. Semen beku dicairkan dengan cara diletakkan di bawah air mengalir pada suhu 37 derajat Celcius dan dibiarkan selama 7-18 detik. Proses ini disebut thawing. Setelah ditawing, semen dimasukkan dalam tabung gun atau alat suntik. Dengan bantuan petugas, semen dalam gun atau alat suntik disemprotkan langsung ke badan rahim. Kemudian pemantauan dan perawatan. Setelah disuntik, induk betina harus terus dipantau dan diberi ransum makanan yang mendukung proses kebuntingan dan pertumbuhan embrio. Next. Transfer embrio pada hewan. Transfer embrio merupakan sebuah teknologi perkembangbiakan yang ditempuh manusia dengan cara memindahkan embrio antar rahim induk betina baik sama ataupun beda spesies. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan teknik ini antara lain: mutu genetik ternak dapat diperbaiki dalam waktu relatif singkat, populasi ternak unggul dapat ditingkatkan sampai seberapa kali lipat, mempermudah pemindahan jenis ternak unggul dalam jarak jauh, menolong ternak yang kurang subur dalam menghasilkan keturunan. C. Pengklonan atau cloning memiliki tujuan untuk memperbanyak dan mengembangkan bibit unggul untuk mengatasi dan mencegah ketidakmampuan dan menghasilkan bibit unggul atau dengan kata lain tidak subur. Next. Penjelasan dari hibrid dan kawin suntik cloning. A. Hibridisasi. Hibridisasi atau yang disebut dengan persilangan genetik adalah menggabungkan atau mengawinkan dua jenis tumbuhan atau hewan yang secara ilmiah berbeda spesies dan mempunyai sifat-sifat yang unggul. B. Inseminasi buatan atau kawin suntik. Di dalam proses ini dapat bertujuan agar dapat mengatasi kesulitan saat akan bertemunya hewan jantan dengan sang betina dengan hal geografis ataupun saat musim kawin yang tidak berbarengan. C. Pengklonan atau cloning. Cloning bertujuan untuk memproses saat mengganti sel telur dengan sel telur yang dapat membentuk organisme, dengan kata lain sel otomatis. Saat berhasil akan membuat sebuah embrio dan embrio tersebut akan diletakkan pada
rahim sang betina. Nah, di sini sampai di sini tidak ada lagi tombol next, berarti ini materi sudah habis. Maka jika kita akan kembali ke menu utama, maka kita klik bagian sudut kanan atas kotak ini. Nah, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian sekarang kita cek pada kolom pada blok evaluasi. Kita klik. Nah, maka di sini akan muncul item-item evaluasinya berupa pertanyaan yang terdiri dari beberapa pertanyaan. 1. Apakah yang masuk dengan teknologi perkembangbiakan pada hewan? 2. Apakah yang masuk dengan inseminasi? 3. Sebutkan 3 macam teknologi perkembangbiakan pada hewan. 4. Jelaskan sistem hibridasi pada hewan. 5. Sebutkan tujuan dan inseminasi pada hewan. Nah, berikut jika kita mau kembali ke sebelumnya, maka kita klik sebelumnya, maka akan muncul tampilan sebelumnya. Jika kita mau kembali, maka kita klik kembali menu paling atas. Berikutnya referensi. Referensi ini adalah sumber dari materi yang kita ambil dalam PowerPoint tadi. Kita lanjut the next. Nah, the next di sini adalah tampilan berikutnya. Dalam hal ini adalah menu berikutnya, yaitu tentang About Us. Berikut kita lanjut saja ke menu utama. Kita kembali ke menu utama. Kita lanjut autornya. Autor di sini adalah saya sendiri, nama Nur Aziza Sri Udayani, email sriudayaninuraziza@gmail.com, instansi SMP Negeri 2 Rejang Lebong. Kita klik menu utama. Nah, setelah kita mengelik Nah, di sini ada satu tombol yang belum kita klik, yaitu tombol yang di sudut kiri paling bawah. Sekarang kita akan mencoba mengelik tombol ini atau tombol home ini, ya. Kita klik, apa yang akan muncul. Nah, ternyata ini adalah kolom pertama awal masuk beranda yang berupa judul dan nama serta instansi dari yang membuat. Demikian saja contoh hasil kerja tugas pembuatan PowerPoint berbasis aplikasi. Jadi dengan tugas ini maka kita sangat efektif sekali dalam membuat aplikasi yang gunanya adalah untuk pembelajaran kita, dengan kata lain untuk presentasi dalam membawakan materi yang akan kita jelaskan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman saya Pak Suhariman yang telah membantu dalam pembuatan aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.